Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya Abdul Rasad dengan NPM akhir itu 051 dari kelas 7A. Sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yaitu yang berjudul Analisis Hubungan Antara Luas Lahan dan Produksi Padi di Indonesia tahun 2021. Untuk latar belakangnya itu padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat. Ketersediaan beras sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan nasional maupun daerah. Selain sebagai sumber pangan pokok, padi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Nah, produksi padi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antaranya luas panen, produktivitas lahan, iklim, serta ketersediaan lahan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Eka Putri dan 2008 yang menyatakan luas panen berpengaruh signifikan terhadap produksi tanaman di padi, baik padi sawah dan padi ladang di Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara luas lahan dan produksi padi di Indonesia. Nah, metode penelitian yang saya gunakan pendekatannya yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian yaitu korelasional. Teknik pengambilan data yaitu menggunakan data runtut waktu atau time series. Ya. Di mana data time series adalah data yang secara kronologis disusun berdasarkan peristiwa suatu kejadian dari waktu ke waktu. Selanjutnya disusun sebagai data statistik. Masari et al. 2019. Dan variabel penelitian yaitu luas lahan ke dalam juta hektar dengan skalanya yaitu interval dan produksi padi dalam juta ton dengan skala interval. Untuk linknya bisa dikunjungi di sini gitu. Nah, penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu uji Shapiro-Wilk untuk menguji normalitas data dan uji korelasi Pearson untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel dengan menggunakan RStudio. Nah, sebelum ke hasil dan pembahasan, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penghitungan penghitungan dari uji Shapiro-Wilk dan uji korelasional menggunakan Pearson. Jadi untuk perhitungannya, di sini saya menggunakan RStudio. Jadi langkah pertama kita import dulu datanya dari Excel. Terus coba ini jadi data numerik. Terus kita salin dan import. Paste, sini dulu terus paste kayak yang tadi. Terus untuk selanjutnya kita definisikan dulu variabelnya. Apakah sudah ada atau belum? Dulu variabel. Definisikan variabel. Untuk X itu untuk data pertanian dolar lahan. Untuk data yang lahan dan untuk yang yaitu data yang
eh, yang padi ya, pertanian dolar padi. Kita print untuk X, terus print untuk Y. Taran, dan datanya sudah ada, kondisinya sudah ada, berarti data yang X sudah ada, dan Y juga ada. Nah, untuk langkah selanjutnya kita uji normalitas menggunakan Shapiro Wheel. Itu uji Shapiro Wheel. Kita gunakan library stat Shapiro text. Shapiro text X dan Shapiro text Y. Nah, untuk data yang X ini itu PPLG-nya 0,2327. Ini menandakan bahwa data yang X ini berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Untuk yang Y juga itu kiranya 0,226 ini lebih besar dari 0,05. Jadi data yang Y juga berdistribusi normal. Sehingga kita akan lanjutkan ke data ke analisis uji korelasi Pearson. Ini uji Pearson. Gunakan library lagi, library stat. Gunakan core, correlation to core, the test to X, Y, terus alternatifnya yaitu karena di sini saya hipotesisnya itu menggunakan dua dua ekor, maka yang harus tulisnya itu two side, two titik seeded, seeded, terus koma, dan metodenya person, 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 koma lagi, count level, itu tingkat signifikansinya berapa. Nah, saya menggunakan tingkat signifikansi 0,95 itu 95% jadi 0,95 sekitaran. Nah, berdasarkan dari eh, hasil ini yaitu untuk p value-nya yaitu 3,009 pangkat 06 ini sangat sangat kecil sekali. Yang berarti 0,0000309 lebih kecil dari 0,05 yang berarti tingkatnya itu sangat sangat signifikan. Terus dari koefisien core-nya itu minus 0,934022. Ini menandakan ada hubungan yang sangat kuat tapi negatif. Nah, ini mendekati minus satu. Kalau minus satu berarti itu sangat kuat sekali. Nah, di sini 0,93 ini juga berarti sangat kuat. Tapi hubungannya itu korelasi yang negatif. Korelasi yang berbalik gitu. Jika X naik maka Y turun. Jika X turun maka Y naik. Jadi seperti itu. Nah, berikut saya akan jelaskan hasil dan pembahasannya. Nah, itu hasil dari statistik uji Shapiro-Wilk. Nah, dari hasil tersebut didapat untuk data padinya yaitu variabel X sebesar 0,2327.
Nah, di mana data tersebut lebih besar dari 0,05 atau nilai alfanya. Dan data luas lahan yang Y itu 0,226. Dan ini juga lebih besar dari 0,05 sehingga eh, kedua data tersebut itu normal. Nah, lebih besar dari 0,05. Nah, karena datanya normal, maka diuji menggunakan korelasi Pearson. Untuk hasil dari uji korelasi Pearson, di sini eh, dapat datanya yaitu untuk korelasi R-nya minus 0,934022 dengan p-value yaitu 3,009 pangkat E minus 0,6. Nah, dari p-value ini tuh bernilai sangat kecil, yaitu kalau didesimalkan itu 0,0000309, yaitu sangat kecil sekali. Nah, yang berat nah, hingga itu menandakan p-value ini menandakan bahwa terdapat uji signifikan, hasil uji yang signifikan karena kurang dari 0,05, sangat-sangat signifikan, bahkan lebih kecil dari 0,01 yang 1% gitu. Terus uji korelasi R yaitu minus 0,93402 itu menunjukkan terdapat hubungan negatif yang sangat kuat dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa semakin besar luas lahan justru diikuti oleh semakin rendahnya produksi padi atau sebaliknya. Nilai p-value yang sangat kecil tadi itu menunjukkan bahwa hubungan negatif ini benar-benar signifikan. Nah, selain itu, interval kepercayaan yaitu 95% yang berada pada rentang minus 0,9804 hingga minus 0,7892 memuatkan bahwa hubungan negatif yang sangat kuat ini konsisten pada populasi. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain di luar luasan lahan, misalnya kualitas tanah, teknik budidaya, pemupukan, atau hama, yang kemungkinan lebih dominan menentukan tinggi rendahnya produksi padi. Terus untuk selanjutnya itu kesimpulan yang berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Pearson diperoleh nilai koefisiennya sekitar min 0,934022 dengan p-value 3,009 min 0,606. Nah, korelasi negatif yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat kuat dan signifikan antara luas lahan dan produksi padi. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain di luas di luar luas lahan, misalnya kualitas tanah pemupukan atau hama yang kemungkinan lebih dominan menentukan tinggi rendahnya produksi padi. Yang berikut referensinya, yang pertama itu ada dari BPS di mana data yang saya gunakan itu data luas panen dan produksi padi di Indonesia tahun 2001 untuk ininya ini, dan eh, referensi dari Eka Putri dan 2008 tentang pengaruh luas panen terhadap produksi tanaman pangan dan kebun di Kalimantan Timur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait hasil dari penelitian yang telah yang telah saya lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.